eh, terkait pemindahan ibu kota yang sudah katakan bahwa saya sudah dipersiapkan. Nah, kalau boleh tahu, kenapa bisa dipersiapkan? Memang disesuaikan dengan zamannya. Kalau dulu ada di tengah pulau Jawa, ada di Jawa Dwipa, untuk selanjutnya memang harus berpindah di tengah Nusantara yang merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Bukan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Pak Bukan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sudah mensupport channel kami, memberikan komentar, meng-like, meng-subscribe. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf tidak bisa membalas satu persatu komentar yang ada di kolom komentar karena keterbatasan yang ada di kami. Tapi kami sangat mengapresiasikan, sangat-sangat berterima kasih banyak sudah ikut meramaikan video pada channel Pak Bukan Bedek. Semoga kita berdoa bersama-sama, semoga subscriber sekalian dan keluarga diberikan kebaikan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Bersama kami juga tim dari Pak Bukan Bedek, seluruh jamaah dari Pak Bukan Bedek selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan mencoba mencari tahu tentang apa ini Pak Ansir? Tentang hubungannya ramalan Sabdo Palon dengan pemindahan ibu kota. Ini kita ke IKN lagi nih, sahabat Pak Bukan Bedek. Ternyata di IKN ini memang banyak bahasan-bahasan ya kan. Ada dari, sepertinya kalau kita lihat dari cerita-cerita tentang ramalan dari Sabdo Palon, ada juga korelasinya ke arah sana ya Pak Kamsir. Nah, untuk apa itu namanya, biar nggak penasaran subscriber, saksikan video selengkapnya. Sudah siap ya? Siap. Sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir, sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir, bisa bicara bahasa Indonesia, semua pengetahuan terbuka, sinkron, bisa menjelaskan apa yang nanti dapat dijelaskan. Kun fayakun. Ini dengan siapa ini Mbak? Bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas, kun fayakun.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berbicara dengan siapa? Sabdo Balon. Oh, ini yang Sabdo Balon ya? Nah, coba kalau memang benar, tadi kan sudah mengucapkan salam, syahadatnya yang Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. ya, terima kasih ya yang berarti sekarang sudah Islam ya? Iya. Nah, tadi kan kita mencoba akan mencari tahu tentang keterkaitan dengan ramalan Sabdo Balon dengan perpindahan ibu kota Nusantara ini. Iya. Nah, alhamdulillah yang sudah datang, bisa diceritakan seperti apa sebenarnya? Mana boleh? Ya, Ada apa? ya kita mencoba untuk mencari tahu ini yang terkait dengan ramalan yang banyak orang mengungkapnya. Memang ramalan itu seperti apa sih? Apa kebenarannya seperti apa? Itu bukan ramalan. Itu bukan ramalan. Itu memang sudah digariskan bahwasanya akan ada tempat baru yang sudah dipersiapkan. Tempat di mana aku akan membimbing pemimpin Nusantara. Jadi memang sudah dipersiapkan. Iya. Oh, nah tapi sebelum banyak cerita ini yang bisa diceritakan dulu yang sebenarnya yang itu siapa? Kenapa menjadi banyak mitos dan misteri dari banyak orang-orang paranormal dan supranatural bahwa yang adalah salah satu pemomong pemimpin Nusantara. Nah, bisa diceritakan dulu ya? Iya. Memang akulah yang menjadi pemomong atau pendamping para raja di Nusantara. Kami selalu membimbing supaya ajaran dari leluhur tidak punah, supaya tetap lestari. Dari dahulu kala, pertama kali ajaran turun, temurun, sampai nanti. Saya memang tidak menginginkan adanya ajaran baru yang meninggalkan ajaran budi pekerti. Ajaranku, ajaran yang aku berikan, ajaran yang aku sampaikan, itu adalah ajaran dari nenek moyang Nusantara ini. Ajaran baru yang cuman membahas kulit yang tidak masuk dalam budi pekerti.
saya tidak suka. Nah, apa itu namanya? Tadi kan Mbak Eyang kan menceritakan tentang menjadi pamomong dan juga berarti kalau secara tidak langsung merawat tradisi ya. Iya. Oh, menjaga pesan dari leluhur. Nah, kan kalau kita lihat sejarahnya kan bahwa Eyang Sabdopalon sendiri Eyang Sabdopalon sendiri hadir ketika Majapahit pada masa terakhirnya. Nah, itu ceritanya seperti apa sih, Yang? Karena kami memandang, walaupun saya sudah tahu harus berganti zaman, tapi saya lihat bahwa penduduk Nusantara masih belum siap untuk itu. Sehingga kalau tidak hati-hati, maka dia akan membuang semua ajaran luhur yang sudah diterapkan ribuan tahun yang lalu. Saya tidak pernah membenci ataupun memusuhi siapapun. Tetapi saya harus menjaga supaya ajaran leluhur itu tidak tergantikan dengan paham yang belum dimengerti. Oh, ya itu semacam kasih sayang Mbah ya. Kalau kayak gitu, kasih sayangnya Eyang karena menjaga agar tetap lestari ya. Iya. Nah, masanya hidupnya Eyang itu kalau boleh tahu di masa apa sampai masa apa? Sudah ribuan tahun yang lalu, kami akan atau saya akan hadir kepada pemimpin yang menjalankan amanah dari leluhur. Dan saya selalu berubah-ubah mengikuti dari zaman ke zaman. Oh begitu. Iya. Nah, sampai sekarang masih dalam membimbing? Selalu. Dan sering, apakah juga sering menampakkan kehadiran Eyang atau eksistensi Eyang di orang-orang tertentu? Saya akan hadir kepada orang yang mengerti tentang ajaran budi pekerti. Bisa dalam bentuk nyata maupun dalam gaibnya saja. Nah, kalau begitu, apakah juga Eyang hadir di sekarang tadi yang dimaksud dengan ibu kota Nusantara? Iya. Oh, Saya sudah mempersiapkan di sana. sudah mempersiapkan di sana? Iya. Bersama pasukan-pasukan saya. Oh, iya. Yang akan melindungi semua warga maupun rakyat Nusantara yang mengikuti pemimpinnya, yang menjalankan amanah dari para leluhur. Oh, itu. Nah, Mbah ini kan hidup di masa raja siapa? Eyang ini hidup di masa raja siapa? Saya sudah ada dari Raja Nusantara pertama. Siapa Raja Nusantara yang pertama? Belum waktunya. Oh, belum waktunya. Nah, terus sampai terakhir, kalau dalam masa kerajaan, sampai masa mana? Kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit mulai runtuh, saya mengkhawatirkan kawuloku atau rakyatku
terjadi pertempuran atau perang saudara. Makanya saya wanti-wanti, boleh ajaran itu berkembang, tapi tidak melupakan ajaran budi pekerti yang asli sudah ada di Nusantara. Ya. Nah, ini kalau kita bilang ajaran budi pekerti itu sebenarnya itu lahir, siapa yang mencetuskan itu? Ya. Ajaran budi pekerti itu ajaran tauhid. Cuman syariatnya yang berbeda. Gimana bedanya? Kalau dulu memang disesuaikan dengan zamannya. Menyembah kepada Sang Yang Toya ataupun Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi memang kepercayaan itu sudah sejak zaman dahulu. Iya. Nah, terkait pemindahan ibu kota yang sudah katakan bahwa saya sudah dipersiapkan. Iya. Nah, kalau boleh tahu, kenapa bisa dipersiapkan? Memang disesuaikan dengan zamannya. Kalau dulu ada di tengah pulau Jawa, ada di Jawa Dwipa, untuk selanjutnya memang harus berpindah di tengah Nusantara yang merupakan kerajaan tua yang bernama Borneo. Itu memang dulu sudah ada, dan di sana kerajaan gaibnya sudah ada dari dulu. Jadi antara kerajaan Borneo dan gaib dan pemilihan di sana itu sudah menjadi satu kalau sekarang. Menjadi sekarang ya. Antara gaibnya dengan fisiknya. Nah waktu itu ada yang cerita tentang kerajaan Tanjung Pura. Kalau dalam penyebutannya ya, dengan raja dan mahapati beserta dengan para pasukannya. Nah, kalau Mbah tahu apa itu kerajaan Tanjung Pura itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau dulu Tanjung Pura itu merupakan wilayah Majapahit. Jadi perwakilan Majapahit ada di sana. Itu memang salah satu persiapan untuk waktu yang akan datang. Berarti sudah dipersiapkan sejak zaman dulu ya, Pak? Iya. Nah, zaman sekarang kemudian baru terwujud. Betul. Betul. Nah, tentang adanya yang Sabdo Palon sendiri terhadap pemindahan ibu kota, itu kalau dilihat secara jauh ke depan, itu seperti apa? Memang sudah waktunya Nusantara akan kembali jaya seperti kejayaan Majapahit dahulu. Kemakmuran, peraturan, tata pemerintahan
terutama budi pekerti akan dibuka di sana. Artinya kalau dibuka di sana itu nanti seperti apa? Akan mengulang kejayaan masa lalu, di mana antara rakyat dan pemimpin bersatu padu membangun jiwa dan raga, mempersiapkan diri dengan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Ratu Adil yang akan memimpin dunia ini. Ya. Nah, sering ada kaitannya tentang Sabdo Palon, Naya Ginggong, kemudian tentang Ratu Adil. Nah, itu sebenarnya itu siapa sih yang? Sabdo Palon yang sebenarnya itu cuman untuk mengingatkan agar jangan melupakan ajaran leluhurnya. Jangan karena mendapatkan paham yang baru yang di permukaan belum bisa dipahami, terus memusuhi dan membuang ajaran luhur yang sudah dianut para leluhur Nusantara. Artinya memang semua ajaran itu kan benar ya? Iya. Tinggal kita bagaimana menyikapinya ya. Pemahaman yang dalam akan lebih bisa masuk apabila banyak laku prihatin dan mendapatkan bimbingan yang benar. Apabila paham yang baru cuma diambil kulitnya, maka akan memusuhi dan akan membuang ajaran budi pekerti yang sudah dianut ribuan tahun yang lalu. Ya. Nah, apa itu namanya? Persiapan demi persiapan itu sekarang sesuai dengan apa yang dulu yang cita-citakan. Ya, sudah. Tinggal menyelaraskan saja. Terutama para pemangku amanah. Dan rakyatnya yang belum bisa memahami, yang sudah mendapat bisikan dari kaum sebelah yang akan menghancurkan atau menyesatkan rakyat Nusantara. Jadi memang tantangan kedepannya itu terkait dengan pemindahan ibu kota ini begitu berat ya? Sangat berat. Terutama dalam hal apa ini? Dalam hal gaib. Gaib berat? Maupun yang secara nyata. Kalau dalam gaib dulu deh.
Itu seperti apa? Dari golongan yang tidak benar, itu akan selalu membisiki orang-orang yang imannya kurang, yang cuman memberikan kepuasan nafsunya. Itu gampang dipengaruhi oleh pasukan sebelah yang luar biasa banyak. Mereka sudah mengepung dari segala penjuru. Mereka akan menantang hadirnya Ratu Adil. Nah, tadi kan cerita tentang sebelahan seperti itu. Nah, kalau Ratu Adil sendiri itu menjadi banyak perbincangan di kalangan spiritual ya, terutama juga menjadi ramalan dari munculnya Ratu Adil. Kalau nggak salah, ramalan itu diungkapkan oleh Prabu Jayabaya ya. Iya. Nah, itu kaitannya dengan Mbah ini dengan Prabu Jayabaya seperti apa? Prabu Jayabaya itu menyampaikan gambaran keadaan setiap fase kehidupan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Baik itu gambaran umum maupun keadaan jiwa-jiwa rakyat Nusantara dan kejadian-kejadian yang akan datang sampai datangnya Ratu Adil. Sedangkan saya lebih banyak untuk membimbing atau mengarahkan kepada ajaran budi. Ya. Nah, banyak tantangan itu kan dari sisi gaib ya, Mbah. Ya, yang kalau dari sisi kenyataannya, kalau secara dunianya ini kita berbicara, itu tantangannya seperti apa? Tantangannya dari orang-orang yang punya pengaruh, mereka akan menghasut supaya tidak terjadi kebangkitan Nusantara ini. Tujuannya? Tujuannya menghambat atau mengacaukan datangnya pemimpin akhir zaman. Oh, berarti salah satu dari pasukan sebelah juga loh nih. Iya, mereka banyak sekali. Berarti tidak hanya dari bangsa gaib. Iya. Oh, ada juga bangsa manusia yang menjadi pasukannya. Manusia sebenarnya bukan manusia. Loh, apa maksudnya, Pak? Badannya aja manusia, tapi jiwanya bukan manusia. Ya. Jiwa-jiwa yang sudah dirasuki kekuatan jahat. Ya, memang dalam setiap proses untuk maju itu memang ada pro dan kontra. Iya. Waktu dulu juga seperti itu ya. Di setiap fase kehidupan, kebaikan selalu berperang melawan kejahatan.
Nah, kalau kita lihat nih, yang perpindahan ibu kota itu kalau secara nyata kan adalah memindahkan pusat ibu kota yang ada di Jakarta ke Kalimantan karena di Jakarta sudah penuh, ya. Kalau secara gaibnya ini, itu filosofinya apa ini ya? Itu memang fasenya seperti itu. Pulau Jawa itu artinya jiwa. Jadi pemindahan dari jiwa yang tidak baik ke tempat yang lebih baik, yang arti sekarang dinamakan hijrah. Oh iya ya, kalau ya ikan hijrah ya. Iya. Nah, terus tadi kan artinya kan Jawa kan adalah jiwa. Iya. Nah, kalau Kalimantan sendiri mempunyai arti nggak? Jiwa di sini kalau dinamakan Bani Jawi itu bukan menyebut suku atau tempat, tapi orang yang menggunakan jiwa yang bersih itulah orang Jawa. Iya. Jadi dimanapun di Nusantara ini, selama dia sudah menerapkan ajaran jiwa, maka itulah Bani Jawi. Ya. Berarti tidak mengarah ke suku tertentu ya? Tidak. Oh, tidak. Ya. Nah, yang Sabdo Palon selalu mendampingi para pemimpin negeri ini. Iya. Bagaimana yang menyampaikan pesan kepada beliau-beliau? Saya bisa memasuki alam pikiran momongan saya. Saya bisa memberi gambaran melalui pola pikir, sehingga perbuatannya sesuai dengan ajaran budi. Kembali lagi ke ajaran budi. Iya. Nah, kalau kita bicara ajaran budi, Molimo termasuk ajaran budi? Molimo yang mana? Tidak boleh mendem, medok, mabuk. Apa termasuk dalam ajaran itu? Betul. Betul. Tapi sebenarnya lebih luas lagi. Lebih luas lagi ya. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat ajaran budi itu yang sekarang masih dijalankan, itu seperti apa, Pak? Menyebarkan kasih sayang. Oh iya. Tidak menghina. Tidak ada rasa iri dengki kepada siapapun. Bisa lestari dengan alam sekitar, dengan makhluk-makhluk di sekitar, bisa seiring sejalan, selaras dengan alam. Oh iya. Nah, ini terakhir ya, Mbah. Iya. IKN Ibu Kota Nusantara berubah namanya, bukan Ibu Kota Indonesia. Iya. Pemakaian nama itu dan juga nantinya menjadi pusat dari ajaran budi ya, sepertinya ya, menyebarkan kan lewat situ ya kan,
dengan simbol-simbol IKN yang ada sekarang, Iya. dengan rencana-rencana kedepannya, Iya. dari Mbah Sabto Palon sendiri, dari Eyang Sabto Palon sendiri, rencananya akan seperti apa? Penyebutan Nusantara itu memang dari dulu. Apa yang kamu sebut Indonesia itu bukan sebutan dari kami. Bukan sebutan dari saya. Makanya disebut Nusantara sebagai perwujudan akan keaslian ajaran yang ada di sini. Akan kembali seperti semula. Akan menjadi jaya dan lebih jaya dari sebelumnya. Jadi itu maknanya. Iya. Ya. Ada pesan terakhir untuk kami, anak muda, Sapra Berpadepokan Bledek, generasi Indonesia? Berpegang teguhlah dengan ajaran yang mengedepankan hati nurani. Jauhkan sifat iri dengki, sifat munafik, dan mengumbar hawa nafsu. Banyaklah merenung, banyaklah mengingat Yang Kuasa, karena nanti timbulnya Ratu Adil akan didahului dengan adanya huru-hara yang luar biasa. Makanya kalau ingin selamat, camkanlah yang tadi itu. Berpegang teguhlah kepada ajaran yang mengedepankan jiwa yang bersih, hati yang bersih. Sebarkan kasih sayang, hilangkan iri dengki, maka pertolongan Yang Kuasa akan melindungi kalian semuanya. Ya, amin, amin. Ya, semoga kita semua terhindar dari segala mara bahaya. Iya. Nah, itu pesannya dari Eyang ya. Iya. Terima kasih sudah mau datang ke Padepokan Bledek, Iya. membagi cerita dengan kami. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari adanya Eyang Sabto Palon, korelasinya terkait dengan pemindahan ibu. Iya. Terima kasih sekali lagi ya Mbah. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Silakan untuk kembali. Saya terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sapra Berpadepokan Bledek, kita sudah banyak mendengar tadi informasi yang disampaikan oleh Eyang Sabto Palon. Semoga informasi itu bermanfaat dan menambah optimisme kita untuk kedepannya Indonesia atau Nusantara ini menjadi bangsa yang besar. Hal informasi tadi tidak bisa mewakili suatu kebenaran, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah dan kesalahan milik kita. Anggap ini menjadi hiburan, ambil kebermanfaatannya, dan ketika ada yang tidak manfaat tidak perlu untuk diperdebatkan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam proses pembuatan video tadi ada informasi, ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk comment, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari Padepokan Bledek. Nantikan video-video selanjutnya. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.